Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, lebih dari 20.000 vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca batch CTMA-V547 sudah terpakai di Sulawesi Utara. Vaksin batch tersebut didistribusikan ke 6 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Sesuai surat edaran dari Badan POM, vaksin AstraZeneca batch CTMA-V547 dihentikan sementara pemberiannya hingga ada hasil penyelidikan lebih lanjut. Di Sulawesi Utara, pemberian vaksin AstraZeneca batch tersebut sudah dihentikan sejak tanggal 10 Mei lalu. Juru bicara Satgas COVID-19 Pemprov Sulawesi Utara, Stephen Dandel, mengatakan Sulawesi Utara mendapat 133.000 vaksin AstraZeneca batch CTMA-V547. 3.000 diantaranya disalurkan ke TNI, 27.000 didistribusikan ke Kota Manado, Tomohon, Bitung, Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, dan Minahasa Utara. Tercatat sudah ada sekitar 26.000 vaksin batch CTMA-V547 yang terpakai. Menurut Dendel, sampai saat ini belum ada laporan mengenai adanya dampak KIPI berat pasca menerima vaksin batch jenis tersebut. Jadi artinya di Sulawesi Utara itu sudah terpakai, sudah terkirim terdistribusi 26.000 sekian, dan data catatan pelaporan PCare untuk penyuntikan dengan AstraZeneca yang kurang lebih ada sekitar 20-an ribu. Jadi sebelum ada surat itu kita sudah suntik sebenarnya ke 20-an ribu orang. Kan yang kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat ini yang terjadi di DKI Jakarta juga belum terbukti secara saintifik dia berkaitan langsung dengan vaksin ini. Makanya terus dilanjutkan penyelidikannya itu, salah satunya adalah dengan uji toksisitas dan sterilitas di batch 547 ini yang akan menentukan apakah memang vaksin yang bermasalah atau tidak. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan pemerintah akan terus memantau KIPI sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk memastikan efek dari vaksinasi tidak terlalu buruk. Wiku menegaskan penggunaan vaksin AstraZeneca non-batch CTMA-V547 akan tetap dilakukan, khususnya yang baru mendapatkan 1 dosis. Hal ini dilakukan demi mencapai kekebalan yang sempurna. Saya meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Penghentian ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa hanya vaksin AstraZeneca dengan batch CTMA-V547 saja yang dihentikan penggunaannya. Vaksin AstraZeneca batch lainnya tetap digunakan. Selama penghentian ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM akan melakukan pengujian toksisitas dan sterilitas untuk memastikan keamanan vaksin. Vaksin AstraZeneca batch CTMA-V547 didistribusikan untuk TNI dan sebagian ke wilayah DKI Jakarta dan Sulawesi Utara. Vaksin batch tersebut merupakan bagian dari 3.852 juta dosis AstraZeneca yang diterima Indonesia pada 26 April 2021 lalu. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai penangguhan sementara salah satu batch vaksin AstraZeneca, kita sudah terhubung dengan pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jane Supardi. Ya, kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi untuk kemudian bisa bertanya langsung pemirsa seputar vaksinasi kepada Dr. Jane di nomor telepon 021 583 99 100. Saya mau sapa Dr. Jane. Selamat pagi Dr. Jane. Selamat pagi Mas Jason dan Mbak Sarah. Terima kasih sudah bergabung Dr. Jane. Dokter, langsung saja terkait dengan vaksin batch CTMA-V547 yang kemudian ramai diperbincangkan. Kalau kita bahas AstraZeneca ini dokter, walaupun memang sudah ada izin emergency use authorization yang dikeluarkan dari BPOM, kemudian sudah dinyatakan lebih banyak manfaatnya dibandingkan KIPI-nya atau kejadian ikutan pasca imunisasinya, tapi kemudian berita-berita atau isu seputar KIPI terkait dengan AstraZeneca ini banyak menghiasi media yang kemudian membuat masyarakat kembali takut, dokter. Yakinkan lagi masyarakat bahwa memang benar apakah vaksin AstraZeneca ini aman atau tidak, dokter? Ya, baik. Jadi berdasarkan data ya, hasil uji coba ya sebelum vaksin dipakai itu terbukti bahwa vaksin ini aman.
Kemudian vaksin ini sampai saat ini sudah dipakai lebih dari 1 miliar dosis. Indonesia baru 1 juta ya. Ya, India sudah pakai 186 juta. Ya, jadi ujinya itu selain sebelum dipakai maupun sudah teruji sesudah dipakai. Ya, dari data yang ada selama ini, ya, semua kejadian-kejadian yang terjadi sesudah imunisasi itu selalu dicoba dikaitkan dengan vaksinnya dulu. Karena kita ingin memastikan vaksin-vaksin ini aman. Apapun vaksinnya, termasuk AstraZeneca. Kasus meninggal sesudah vaksinasi dengan vaksin-vaksin yang lain pasti ada. Tapi semuanya sampai saat ini terbukti terkait dengan sebab lain, bukan dengan sebab vaksin. Oke, bagaimana dengan batch CTMAV 547 ini, Dr. Jane? Karena kan ditangguhkan sementara karena untuk diuji keamanannya, terutama terkait sterilisasi dan juga toksisitasnya. Bisa dijelaskan sebenarnya apa yang mendasari pemerintah menangguhkan sementara, Dr. Jane, yang pastinya menimbulkan juga pertanyaan di masyarakat? Baik, jadi di semua negara punya yang namanya Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, KIPI. Semua negara punya, ya, yang tugasnya adalah mengaudit apabila terjadi kejadian sesudah imunisasi ini, apapun sakit ataupun meninggal, komite ini yang isinya adalah para ahli harus mengaudit, mencari faktor-faktor apa yang menyebabkan kejadian itu, sakit atau meninggal. Dicari semua, ya, termasuk vaksin. Nah, jadi semua faktor termasuk vaksin dicari, seperti itu. Nah, jadi di Indonesia, Komite Nasional KIPI kita ini mengalami masalah. Karena dari 4 yang meninggal, ya, 3 sudah ketemu sebabnya itu bukan terkait dengan vaksin, ada 1 ini yang belum, karena data si yang meninggal ini tidak dimiliki. Ya, sehingga kemudian diambillah langkah selanjutnya, yaitu meminta Badan POM untuk meneliti vaksinnya, diuji toksisitas sterilitasnya. Nah, sementara menunggu uji dari Badan POM itu SOP-nya adalah dihentikan dulu penggunaannya. Yang belum dipakai, jangan dulu dipakai. Pakai batch yang lain. Seperti itu. Nah, bagi yang seorang sudah disuntik dengan batch CTMAV 547, ya, dosis keduanya bisa disuntik dengan vaksin AstraZeneca batch yang lain, tidak ada masalah. Batch itu hanya menunjukkan adonan yang lain, ya, seperti itu saja. Ya, Dr. Jane, kita harus tahan dulu. Sudah ada penelpon yang tersambung bersama kami. Ada Ibu Elena dari Tangerang. Selamat pagi, Ibu Elena. Selamat pagi. Silakan pertanyaannya, Ibu Elena. Iya, kami kan dari lansia, ya. Saya kira bukan saya aja, tapi semua lansia tanpa dites dulu apakah kita itu sudah COVID atau tidak, tanpa gejala. Kenapa langsung sudah dikasih vaksin aja? Baik. Apakah harga lansia ini tidak ada harganya, ya, begitu ya? Baik, kami sudah tangkap Terima poin kasih. pertanyaannya, Ibu Elena. Silakan dokter dijawab, kalau misalnya lansia mendapatkan vaksinasi tapi tidak melakukan tes kesehatan sebelumnya, nah ini seperti apa sebenarnya, dokter? Baik, demikian. Kondisinya adalah saat ini seluruh dunia mengalami pandemi, ya, di mana kita tidak bisa membedakan seorang itu sedang terinfeksi atau tidak bisa membedakan. Banyak sekali yang tidak ada gejala, ya. Untuk imunisasi tidak dimungkinkan negara itu melakukan pengujian dulu. Nah, sekarang pertanyaan Ibu Elena, kalau tidak diuji, lalu ternyata kita sudah sakit, lalu disuntik, apakah itu bahaya? Merugikan? Tidak, yang rugi pemerintah, yang rugi yang bayar vaksin. Orang yang sudah sedang terinfeksi, disuntik vaksin, ya,
vaksinnya itu menjadi tidak efektif. Jadi yang rugi pemerintah, bukan Ibu Elena. Seperti itu. Itu hanya dasar adalah kalau seseorang bisa berikhtiar untuk melakukan pengujian, tes dulu sebelum diimunisasi, bagus, terima kasih. Sehingga apabila dites ternyata positif sedang sakit, imunisasinya ditunda 3 bulan sesudah sembuh. Jadi orang itu membantu negara supaya tidak rugi. Bagaimana jika mereka para kelompok lansia yang mungkin tidak memiliki akses mungkin dari sumber dana atau mungkin dari tempat tinggal mereka, Dr. Jane, apa yang mereka bisa lakukan dengan resources atau sumber daya seadanya? Ya, jadi ini risiko yang harus diambil oleh negara, di mana sebagian yang disuntik ternyata terinfeksi, tidak ada gejala. Disuntik 1 dosis itu menjadi tidak efektif. 1 bulan kemudian, ya, dia memang sudah sembuh barangkali, tetapi belum 3 bulan. Dia akan disuntik dosis kedua, juga tidak efektif. Jadi ini jadi seperti mubazir vaksinnya. Itu risiko yang diambil. Karena negara tidak mau mengetes seluruh orang yang sebelum diimunisasi tidak mampu. Ya. Oke, baik dokter, kita harus tahan lagi. Sudah ada penelpon yang bergabung lagi bersama kami. Ada Pak Suryadi dari Jakarta. Selamat pagi Pak Suryadi. Halo. Ya, selamat pagi Pak. Silakan pertanyaannya. Saya Pak Suryadi dari Jakarta. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Mau nanya, saya vaksin yang pertama kan pakai Sinovac. Apakah yang kedua itu harus pakai Sinovac juga? Atau kalau nggak ada Sinovac, apa vaksin sekarang kan AstraZeneca, apa boleh? Mohon penjelasannya dokter. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Suryadi. Pertanyaan langsung saja kita teruskan ke Dr. Jane. Bagaimana Dr. Jane jika kedua vaksin berbeda dari dosis pertama dan dosis kedua? Iya. Jadi ketentuannya adalah kita tidak bisa mencampur vaksin. Dosis pertama dan kedua itu harus vaksin yang sama. Ya. Dan ini sudah diperhitungkan oleh pemerintah, ya. Jadi Indonesia ini menggunakan vaksin Sinovac itu jadwalnya itu sampai dengan tahun depan. Jadi sampai saat ini pun walaupun ada vaksin yang lain, ya, vaksin Sinovac tetap ada di semua tempat. Okay. Bukan berarti lalu karena ada AstraZeneca, Sinovacnya di stop. Oh tidak. Oke, harus sama. Tapi dampaknya jika menggunakan berbeda apa, Dokter Jane? Kita belum tahu karena belum diuji. Apakah bisa disuntik dosis pertama dengan Sinovac, yang kedua AstraZeneca, lalu hasilnya sama bagusnya? Belum ada ujinya. Oke, artinya memang jika dosis pertama sudah menggunakan vaksin tertentu, begitu pula dosis kedua juga harus menggunakan vaksin yang sama, dokter. Betul. Oke, Dokter Jane, kita harus tahan sejenak dan nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan vaksin ini, terutama terkait dengan batch tertentu vaksin AstraZeneca yang sedang ramai diperbincangkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan dan sudah terhubung bersama kami Bapak Chandra. Selamat pagi Pak Chandra. Baik, terputus. Kami akan coba lagi nanti menghubungi penelpon yang tergabung. Tapi kita akan tanya lagi ke Dr. Jane, dokter, terkait dengan vaksin AstraZeneca yang ditangguhkan ini, dokter. Tapi kan sudah ada juga masyarakat yang kemudian disuntikan vaksin untuk batch ini. Lalu setelah ditangguhkan, bagaimana dengan vaksinasi yang kedua nanti, dokter? Apakah harus menunggu setelah keluar nanti hasil riset dan uji sterilitas dari BPOM atau seperti apa, dokter? Baik. Jadi kebetulan jarak antara dosis pertama dan kedua itu cukup lama, 3 bulan. Nah, batch yang ditangguhkan ini itu expired akhir Mei, 31 Mei. Nah, jadi 3 bulan kemudian sudah pasti tidak akan disuntik dengan batch yang ini, sudah pasti tidak. Berarti akan disuntik dengan AstraZeneca batch yang lain. Oke, bedanya apa sih, dokter? Masyarakat umum mungkin nggak terlalu ngerti dengan batch-batch ini, dokter. Yang mereka tahu ya AstraZeneca aja gitu, dokter. Iya, jadi pabrik itu kan kalau bikin vaksin yang miliaran dosis itu kan bikinnya tidak sekaligus, pancinya tidak cukup. Jadi kita bikin adonan untuk satu panci,
Nanti dari satu adonan, nanti panci yang itu dikasih namanya batch nomor berapa. Nah, seperti ini, batch nomor CTMAV 547 dibuat. Jadi semua vaksin yang keluar dari panci itu, di botolnya itu tertulis batch nomor CTMAV 547. Nah, nanti itu sudah selesai keluar, pabrik akan bikin panci yang lain, dikasih lagi nomor CTMAV 548. Jadi itu cuma adonan, beda-beda adonan saja. Formulanya, resepnya sama persis, karena itu umumnya kalau sudah pabrik semuanya computerized ya. Jadi dosisnya apa semua tahap-tahapnya sama, walaupun beda nomor batch, beda panci. Tetapi formulanya, resepnya sama persis. Formula isinya sama dan pastinya diharapkan juga khasiatnya juga sama. Oke, Dr. Jane, kita sudah tersambung dengan penelpon selanjutnya. Ini sudah ada Bapak Chandra dari Jakarta. Selamat pagi, Bapak Chandra. Selamat pagi, Metro TV. Ya, selamat pagi, Pak. Silakan pertanyaannya untuk Dr. Jane. Dr. Elizabeth. Ya, pertanyaan saya gini. Kemarin kan saya baru divaksin ya, Bu ya. Terus saya mau tanya, ada berapa macam jenis vaksinnya si AstraZeneca ini, Bu? Nah, itu satu. Yang kedua, kalau AstraZeneca ini kan kemarin saya divaksin dengan AstraZeneca. Nah, kalau setelah divaksin dengan AstraZeneca, efek apa, Bu, yang kita timbulkan? Apakah memang pengaruh dengan imun seseorang gitu? Baik, kami sudah tangkap pertanyaannya Pak Chandra. Langsung Dr. Jen, apakah ada jenis-jenis lagi, ada sub-sub jenis lagi dalam vaksin AstraZeneca? Dan kedua, nah ini bagaimana nih dokter terkait dengan efek sampingnya, dokter? Baik, jadi sebagai informasi ya Pak Chandra, AstraZeneca ini memang aslinya produksi dari Inggris. Tapi kemudian Inggris itu bekerja sama dengan beberapa negara lain ya, ada di Italia, India, dan Korea Selatan. Di mana di sana juga ada pabrik AstraZeneca yang formulanya juga sama persis, gitu. Nah, yang datang ke Indonesia ini dari keempat pabrik itu, dari Inggris, Korea Selatan, Italia maupun India, ya. Nah, jadi semuanya beda pabrik pun itu sama, jadi tidak ada jenisnya, jadi sama persis. Nah, kemudian dari yang datang ke Indonesia ini kemudian dibagikan, ada yang ke DKI, ada yang ke provinsi-provinsi, seperti itu. Nah, batch-nya itu kita bedakan, ada batch-batch-nya tadi, adonan-adonan tadi, ya. Untuk 3 juta yang terakhir ini, itu ada 40 batch. CTMAV 547 itu salah satunya saja, yang semuanya sama. Nah, kemudian tentang efeknya, sama. Semua vaksin, apakah itu Sinovac, apakah itu AstraZeneca, efeknya sama, yaitu membentuk antibodi. Ya, kita tahu ada perbedaan-perbedaan tentang efektivitas. Ya, ini dari datanya saja AstraZeneca itu lebih efektif, ya, dengan angka 78%. Dibandingkan Sinovac 65%. Tapi itu kan angka hasil uji. Nanti kalau sudah disuntikan ke kita, tergantung kitanya. Apakah kita terbentuk antibodinya atau tidak, itu saja. Angka-angka itu menjadi tidak usah dipermasalahkan lagi. Seperti itu. Dan oleh karena itu harus dipersiapkan juga kondisi fisik sebelum disuntikan vaksin tersebut ke tubuh kita. Oke, Dr. Jane, Oke, baik. Dr. Jane, kita juga mau tanya, tadi katakan terkait dengan batch-batch, perbedaan dari satu batch ke batch lainnya, ini adonannya sama, isinya sama. Tetapi kan ada satu batch ditangguhkan, Dr. Jane, saat ini. Mungkin masyarakat luar sana mungkin bisa diingatkan kembali atau mungkin diyakinkan kembali bahwa sebenarnya ini untuk tetap ke depannya masih tetap aman. Dan apa yang bisa menjamin keamanan itu sendiri dari batch berikutnya dari AstraZeneca? Betul. Jadi yang ini hanya masalah prosedur saja. Di mana kalau ada satu masalah lalu dikaitkan. Ini kasus ini itu menerima batch yang mana. Sehingga batch yang itu kalau belum selesai masalahnya, belum ketemu, batch itu ditahan dulu. Jadi supaya ini bisa diperiksa dulu. Batch yang lain tetap kita pakai saja dulu.
Nah, begitu masalah sudah selesai, batch yang itu lalu bisa dipakai lagi. Gitu. Baik. Kita harap ini segera selesai dari Badan POM, sehingga ini lumayan ya, ada beberapa hari sampai 31 Mei, kan sayang ini. Jika tidak terpakai. Kita kan begitu, butuh Dokter, vaksin ya. Baik. Nah, kalau bisa hasilnya cepat selesai, bisa dipakai lagi. Begitu. Baik, berikutnya ada penelpon lagi dokter yang ingin bergabung bersama kami. Ada Pak Jatmoko dari Surabaya. Selamat pagi Pak Jatmoko, silakan pertanyaannya Pak. Dokter. Ya, selamat Silakan. pagi. Halo. Ya, halo Pak Jatmoko, silakan Pak Jatmoko pertanyaannya. Ya, singkat saja. Kita sudah vaksin ke-1 dengan AstraZeneca dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi panas, nggak enak, demam, tapi dalam 1 hari itu aja. Ya. Yang saya tanyakan, halo. Ya, silakan. Kalau vaksin yang kedua saya tidak melanjutkan, apakah ada reaksi? Oke, baik. Pertanyaannya sudah kami tangkap. Langsung saja kita tanyakan ke Dr. Jane. Bagaimana Dr. Jane? Baik. Jadi terima kasih Pak Jatmoko. Jadi masyarakat sekarang menjadi tahu pengalaman Pak Jatmoko, demam rasa tidak enaknya cukup 1 hari, hari berikutnya sudah normal lagi. Nah, pertanyaan sekarang, apakah lalu Pak Jatmoko gara-gara yang panas 1 hari itu lalu tidak mau ambil dosis kedua? Ya, sangat disayangkan Pak Jatmoko. Memang awalnya AstraZeneca itu 1 dosis, di mana pada waktu itu dengan 1 dosis sekitar 80% itu sudah terproteksi, 80%. Ya, kemudian mereka melakukan uji lagi, terbukti bahwa kalau 2 dosis proteksinya lebih tinggi. Nah, jadi Pak Jatmoko sayang kalau cuma ambil yang 1 dosis. Ya, kalau Pak Jatmoko dengan dosis pertama efeknya cuma 1 hari seperti itu, kita harap dosis kedua Pak Jatmoko lebih ringan lagi. Mungkin kalau ada efek samping itu lebih ringan lagi. Jadi sebaiknya diambil Pak Jatmoko. Oke, biar semakin ini ya maksimal perlindungan diri terhadap COVID-19 karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang angkanya juga masih menunjukkan angka yang sangat tinggi di Indonesia. Terima kasih Dr. Jane sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.